dalam tahapan sebagai hamba Allah kita bisa profesional, maka apa yang akan terjadi? Dengan keluarga dan pekerjaan, saya yakin akan semakin profesional, Pak. Apa bentuknya? Sebagai seorang suami di rumah dan juga istri, pasti akan mendahulukan apa yang jadi kewajibannya dibandingkan menuntut apa yang menjadi haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan sangat saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar Ketakmiran Masjid Abdullah Nur. Semoga kita selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpah curahkan rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semua ya, jamaah sholat zuhur, yang semoga kita selalu diberkahi oleh Allah, dibahagiakan, diistiqomahkan, dan juga disakinahkan keluarga kita untuk senantiasa taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, yang insya Allah kita berkeluarga di dunia dan semoga bisa menjadi keluarga-keluarga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rezeki besar dari Allah buat saya bisa hadir bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua jamaah salat zuhur di Masjid Abdullah Nur ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu wasilah bagi saya dan kita semuanya untuk semakin taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan sendiri. Karena orang baik dengan orang yang hidupnya benar itu beda, Pak. Baik itu pada umumnya itu berdasarkan penilaian manusia. Tapi benar berarti dia berdiri di atas kebenaran itu sendiri yang bersumber dari zat Allah yang maha benar. Artinya dia hidup dalam tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dalam bimbingan. Makanya di ayat-ayat awal dari surat Al-Baqarah Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah itu pingin hidup kita tuh benar, menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Pakai Quran. Apa garansi dan jaminan yang Allah berikan? Di ayat 38 dari surat Al-Baqarah, dari bagian tengah menjelang akhir, Allah mengatakan famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup kita fala khaufun alaihim walahum yahzanun, akan tenang, gak was-was, gak gelisah, gak overthinking, gak jadi budak dunia, betul-betul tenang, hidup nyaman, keluarga bahagia, sakinah dan anak-anak salih dan salihah. Kata Allah, famang tabi'a huda, pakai hudan. Apa hudan di sini? Jelas Quran. Gak ada yang lain. Karena Al-Quran punya beberapa nama, diantaranya hudan dan juga furqan. Selain itu syifa. Artinya kita akan menjadi orang yang betul-betul hidupnya lurus, benar, dan punya sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia, profesional dalam semua aktivitas yang kita lakukan ketika kita pakai tuntunan Al-Quran. Bukan tuntunan hawa nafsu, bukan tuntutan hawa nafsu, itu beda. Kenapa kita selalu merasa nggak cukup, kurang, nggak puas, ya maaf di luaran ada yang serakah,
Gaji sudah dapat, tunjangan sudah ada, tapi ternyata jadi maling. Nah, itu tuntutan hawa nafsu. Allah akan selalu mencukupi kita dengan rezeki untuk kita hidup, tapi tidak akan pernah cukup dengan gaya hidup. Ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita, terutama para laki-laki kita, para pencari nafkah bagi orang tua, bagi keluarga-keluarga kita. Rizki itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebabnya ada di langit. Nah, di surat Az-Zariyat Allah mengatakan kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara mendownloadnya? Ada kaidahnya secara umum. Yang pertama, Quran surat Al-Qasas, surat ke-28, ayatnya 77. Allah minta kita untuk mendahulukan akhirat, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Berarti Allah nyuruh kita untuk bersyariat, kerja, profesional. Tapi pastikan pekerjaan yang kita lakukan itu sudah lebih dulu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Apa maksudnya? Gini, paling konkret gampangnya. Kita sholat 5 waktu. Dan ada jeda-jeda untuk kita menunaikan sholat di antara waktu-waktu kerja kita di hari kerja. Pertanyaannya, kenapa Allah mensyariatkan sholat subuh di waktu yang masih gelap? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu semuanya. Agar kita mempersiapkan hati kita sebelum bertemu dengan dunia di waktu yang masih gelap. Kenapa setelah sholat subuh yang begitu gelap dilanjutkan dengan sholat zuhur di siang bolong seperti ini? Karena Allah tahu setengah hari kita sudah capek dengan urusan dunia, vendor yang gak beres, piutang yang belum terbayar, ya kan, target yang belum achieve dan lain sebagainya. Allah tahu capek lelahnya kita, makanya sholat itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Nabi mengatakan kepada Bilal ketika hendak mengumandangkan azan, ya Bilal, arihna bis shalah, istirahatkan kami dalam sholat. Istirahat, jeda ini hari ini Pak, di waktu ini zuhur. Capeknya kita Allah tahu. Bahkan di waktu ini pun menjadi waktu yang sangat kritis. Kapan? Khutbah Jumat. Betul kan? Rata-rata orang walaupun masjid masih kosong, menjelang Jumatan itu pasti yang dicari itu senderan-senderan. Saking khusyuknya tertidur. Pertanyaan saya, kalau tidur kayak gitu batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Batal. Berarti harus wudu lagi kan? Tapi kebanyakan dari kita langsung bangun, takbir untuk sholat. Yang lebih bahaya lagi, datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, tapi khatib sudah ngucapin salam, ditutup tuh buku catatannya. Gak ada lagi malaikat yang berdiri di depan untuk mencatat nama kita. Udah gitu, khatib lagi menyampaikan wasiat, kita sibuk dengan HP. Kira-kira kita yang saat itu menjadi tamunya Allah untuk menunaikan sajian hidangan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sopan nggak sama pemilik rumah itu? Nggak adab kita. Profesional nggak berarti sebagai seorang hamba saat bertamu ke Allah? Nggak. Apa yang menjadi masalah? Bukan sholat Jumatnya, tapi hatinya saat dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat. Kenapa? Karena hanya sebatas melepas kewajiban. Dan hal seperti ini itu ada di Quran surat ke-19 Maryam ayat 59. Orang-orang yang melalaikan sholat, bahkan sholat sendiri Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Gambarannya seperti ini, orang yang lalai dengan sholatnya berarti bukan berarti hanya orang yang gak sholat, tapi orang yang sholat tapi setelah sholat dia masih memperturutkan hawa nafsunya mereka. Itu kata Allah, egois, keras kepala, pengen menang sendiri, ya kan? Terus berdari bala, ya kan gue begini. Nah itu orang egois tuh. Itu berat masalah itu Pak. Dan kita nggak sadar kalau itu ternyata diri kita. Sholat Jumat sibuk balesin gitu. Padahal kan nggak boleh. Itulah kenapa kita sebagai seorang laki-laki ini terutama datang ke Allah seminggu sekali harusnya tahu fikihnya, adabnya kita kepada Zat yang mengundang kita untuk menunaikan salat Jumat sebagai ikhtiar kita untuk mengakses energi ketenangan untuk menghadapi sisa setengah hari berikutnya. Itu kenapa setelah itu nyambung salat asar dan maghrib berdekatan.
Kenapa? Karena Allah tahu seharian kita sudah capek dan lelah, maka kata Allah, pastikan gelas di hatimu itu kosong dari beban masalah yang ada di pekerjaanmu untuk datang pulang ke rumah ketemu istri dan anak-anakmu dalam kondisi yang tenang dan nyaman. Yang akhirnya sampai ke rumah itu main sama anak, ya kan? Ngobrol sama istri, bukan malah pengen di ngertiin. Gak profesional itu. Gak profesional. Kenapa kemudian hari kita ditutup dengan sholat Isya di waktu yang masih gelap? Maaf, di waktu yang sudah gelap. Jawabannya sederhana. Karena Allah pingin kita tidur malam tanpa ada dendam, iri, hasad, atau penyakit hati apapun kepada orang lain. Ini hikmah. Hikmah ini. Ada seorang sahabat lagi taklim sama Rasulullah SAW dan para sahabat lain. Rasulullah mengucapkan, bentar lagi yang datang ini seorang ahli surga nih. Datang seorang sahabat. Besok lusanya, Nabi SAW mengatakan dengan kalimat yang sama. Kepo kan para sahabat yang lain. Kalau orang zaman sekarang keponya, buset, rumah sebelum selesai direnovasi udah ganti mobil. Terus ada yang nyolek, paling juga korupsi. Beda level ya. Beda level. Makanya jaminan para sahabat itu surga. Kita surganya belum terjamin dan gak jelas. Udah gitu ngeyel lagi. Gitu. Ketika dikasih tahu, masa sih? Kan gitu. Jadi ini sebuah problem fenomena baru yang saya dapati dengan izin Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pulau di Indonesia yang belum saya datangi itu Maluku dan Papua. Dan saya ketemu banyak dinamika dan ternyata titik temunya pada satu titik temu yang sama. Apa? Krisis iman, krisis ilmu. Krisis iman, krisis ilmu. Orang berbondong-bondong masuk ke kampus S1 sampai S3 bahkan level profesor, ya. Itu hanya untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, ilmunya masih PAUD. Masih PAUD. Apa buktinya? Ya itu tadi, fikih Jumat aja kita nggak paham. Nggak profesional berarti kan saat kita diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau ketika kita diundang untuk ada interview, pasti profesional, datang sebelum waktunya, pakai pakaian terbaik gitu kan. Nggak mungkin kan ketika lagi di interview kita sibuk main HP, apa pak, maaf pak gitu. Pasti langsung di cut off, nggak akan diterima. Itu kita. Nah, saya lanjutkan kisah dari seorang sahabat tadi. Ketika kepo, ada yang nginep di rumahnya beliau. Diintip, nggak bangun sholat malam, nggak tahajud. Diintip, ternyata nggak sahur menjelang subuh. Beliau bangunnya hanya mendekati waktu azan subuh. Beliau bersih-bersih lalu mempersiapkan diri untuk ke masjid menunaikan sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Ditanya sama sahabat yang mukim saat itu, apa amalanmu sehingga Nabi sampai mengatakan 3 kali menyebutkan ada seseorang yang sebentar lagi akan masuk ke masjid ini dan dia adalah ahli surga. Dan yang masuk gak ada yang lain kecuali Anda. Apa jawaban beliau? Saya sebelum tidur selalu berusaha dan berikhtiar untuk bertaubat kepada Allah dan memaafkan orang-orang yang hari itu menyakiti dan menzalimi saya. Istimewa. Qalbun salim. Kalau kita, wah Masya Allah, parkiran motor ngegesrek sedikit udah. Makanan ada sesuatunya langsung viral, rusak mental kita. Kenapa? Itu tadi, lemah iman, krisis ilmu. Itu kita Pak, apa-apa viral, ya kan, ada kecelakaan bukan ditolong, di videoin dulu, kan ngawur kayak begitu. Itu krisis iman kayak begitu Pak. Karena apa definisi iman? Man amana billah, yakin tanpa ragu. Berarti ketika kita melihat satu keburukan di depan mata kita, maka mata ini akan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu lakukan ketika matamu melihat sebuah keburukan? Itu Pak. Saya tadi pagi Pak, saya cerita sedikit, ngisi di Bintaro. Kesini kalau saya pakai mobil nggak bakalan kekejar. Akhirnya saya sama asisten media saya pesan Gojek motor. Alhamdulillah sempat lawan arah. Ya, sedikit di dekat head office-nya apa tuh yang ada makam dekat head office-nya
Garuda Food, saya lupa apa tuh namanya ya. Jakarta Selatan, Tanah Kusir. Tanah Kusir, iya. Itu kan sedikit tuh yang harusnya ke kiri, lurus kan. Habis itu udah dua arah lagi kan. Saya catat. Terus lampu lampu kuning diterabas. Orangnya baik. Begitu udah mau dekat sini, Bang, biar rezeki abang berkah, jangan pernah lawan arus, jangan pernah melanggar aturan. Saya yakin yang di ruangan ini hampir pernah melakukan hal itu. Lawan arus, putar balik sembarangan, lampu merah diterabas. Pertanyaan saya, ketika itu ikhtiar kita untuk bekerja, mencari rezeki, rezekinya halal atau syubhat? Jawab, kenapa statusnya jadi berubah? Zolim. Kira-kira dihisap nggak nanti sama Allah itu? Pasti. Kita akan ditanya. Kalau jawaban kita apa? Buru-buru, ya berangkat lebih pagi. Saya tinggal di Bandung, Pak. Saya tinggal di Bandung. Alhamdulillah, 8 tahun saya jadi warga Bandung. Macet semacet apapun, saya katakan demi Allah, jarang ada klakson. Hampir nggak pernah. Coba aja. Karena Sabtu kemarin saya kebetulan acara Damai Indonesiaku di TV One itu lagi live di Bandung. Saya ngisi sama salah satu tokoh Jawa Barat, Kiai Jujun Junaidi. Nah, selesai acara Kiai Jujun itu bilang, Ustadz, ajak kawan-kawan TV One ke rumah beliau. Karena saya satu komplek juga sama beliau, beda klaster. Nanti dijamu kata Kiai Jujun itu kan. Akhirnya saya bilang sama kawan-kawan dan berangkat ke tempat beliau. Di jalan macet itu. Ada namanya daerahnya Bundaran Cibiru. Sampai ke rumah beliau itu jaraknya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 kilo. Merah semuanya. Dan saya bareng sama 2 orang tim TV One. Yang satu host yang biasa jadi host dari acara Damai Indonesiaku, Bang Sofian. Beliau bilang apa? Ustadz, ternyata betul yang Ustadz bilang tadi. Dari saya duduk keluar dari hotel bareng-bareng tadi sampai mau nyampe nggak kedengeran klakson sama sekali padahal ini macet. Dan kalau ada yang sampai klakson tuh Pak, kalau lagi macet, pasti orang akan nengok dan dilihat plat nomornya. Bukan orang lokal. Itu sederhana sebetulnya. Itu kan sebuah soft skill ya. Itu kan habits, kebiasaan, soft skill yang bisa kita asah sebetulnya. Potensi kita hal seperti itu punya Pak. Apa bahasa sederhana soft skill ini? Empati Pak. Itu yang mahal sekarang. Dari mana empati itu terasa? Ketika hatinya dibersihkan. Gimana cara ngebersihin hatinya? Ibadahnya berkualitas. Salah satunya sholat. Disebutnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Kenapa? Hatinya cemerlang, hatinya lapang. Salah satu gambaran orang yang hatinya lapang dan cemerlang adalah dia punya empati. Apa amalannya? Lihat ayat keduanya. Salatnya khasyiun, khusyuk Pak. Dan khusyuk itu bukan berarti ketika takbir Allahu Akbar, selep langsung sampai salam tiba-tiba khusyuk, enggak. Khusyuk itu adalah sebuah upaya yang terus kita lakukan sepanjang salat untuk apa? Connect hati dan pikiran kita. Nggak kemana-mana Pak. Ini bapak-bapak, mungkin orang Jakarta Selatan, tiba-tiba lagi main ke arah dekat-dekat sini, Jumatan. Dilalanya kebetulan pakai sepatu baru yang belum lama dipakai, hadiah istri. Sholat di Masjid Abdullah Nur. Penitipan sepatu sudah penuh, disimpanlah di tempat biasa. Masuk ke dalam masjid, pertanyaan saya, bisa khusyuk sholat atau kepikiran sepatu Pak? Ushkur kaza, ushkur kaza, ushkur kaza, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Kata siapa? Setan, khanzab namanya. Yang ngegoda kita dan ngeganggu kita saat kita menunaikan sholat. Nah, gambaran sholat yang seperti itu sudah disentil sama Allah di ayat ke-43 dari surat An-Nisa. Apa yang disampaikan sama Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kerjakan sholat sedangkan Anda mengerjakan sholatnya kayak orang yang mabok, yang nggak paham dengan apa yang kita baca dalam sholat kita. Ngeracau Pak. Gimana bentuk konkretnya? Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Salat siapa Pak? Kita. Allah tahu kan kualitas salat kita kayak begitu kan? Allah tahu. Makanya akhirnya selesai salat nggak ngejaga kita. Akhirnya apa? Masih maksiat, masih fahsya. Apa gambaran fahsya? Tadi. Cuman sedikit doang, terabas lawan arah. Ada tulisan putar balik di strip, karena ada celah sedikit, muter. Itu fahsya, hawa nafsu Pak. Dan itu akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa, dan kenapa. Nah makanya Pak, orang yang sholatnya benar, itu pasti sadar bahwa setiap aktivitas dan kegiatan yang dia lakukan, dilihat, ditatap, disaksikan, dan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dalilnya Quran surat Qaf. Surat ke-50 ayat 17-18. Ini berdampingan. Ayat 17-nya Allah sampaikan sama kita untuk berhati-hati dalam bersikap, berbuat. Kenapa? Semuanya dicatat sama Allah. Di ayat 18-nya ini lebih spesifik Pak. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, bukan kalimat. Setiap kata yang keluar dari mulut kita dicatat. Oleh siapa? Malaikat-malaikatnya Allah. Ini namanya profesionalisme hidup sebagai seorang muslim dan hamba Allah. Buah dari salat yang khusyuk tadi. Makanya orang yang salat khusyuk di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan kedua, di ayat ketiganya dampaknya Pak. Apa? Dijaga sama Allah dari sikap, ucapan, dan perilaku perbuatan yang sia-sia. Apa perilaku dan perbuatan yang sia-sia? Ngikutin fahsya, ngikutin mungkar. Itu janji Allah buat kita. Jadi kalau kita bisa menjaga konsistensi dan profesionalisme kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah, salat kita perbaiki bukan hanya sekedar memenuhi artinya melepas kewajiban, maka garansi dari Allah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar itu akan hadir dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Di awal ayatnya, dari ayat 45 surat Al-Ankabut ini Allah mengatakan utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Pahami bacaan-bacaan salatmu dari takbir sampai salam. Ketika kamu sudah paham, wa aqimis shalah, berdirilah untuk menunaikan salat, karena salat yang dikerjakan dengan kesadaran itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, menjaga dan memelihara kamu dari kemaksiatan. Saya mau tanya Pak, pelakor zaman sekarang kan banyak yang berjilbab ya Pak. Koruptor yang zaman sekarang juga kan sholat Pak. Iya kan? Bahkan umroh tiap tahun Pak. Apalagi kalau udah musim-musim menjelang pilkada Pak. Wah, ke masjid-masjid datang Pak. Ke masjid-masjid datang. Tapi niat mereka bukan untuk ibadah sebagai seorang hamba. Dan Allah tahu yang terbesit dan di pikiran ataupun di dalam hati kita. Allah tahu Pak. Dan kita nggak bisa curang sama Allah. Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui setiap bisikan-bisikan yang ada dalam pikiran dan hati kita. Itu profesional sebagai hamba Allah. Nanti kalau dalam tahapan dalam tahapan sebagai hamba Allah kita bisa profesional, maka apa yang akan terjadi? Dengan keluarga dan pekerjaan, saya yakin akan semakin profesional Pak. Apa bentuknya? Sebagai seorang suami di rumah dan juga istri pasti akan mendahulukan apa yang jadi kewajibannya dibandingkan menuntut apa yang menjadi haknya. Apa kewajiban kita sebagai seorang suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi qawwam. Apa maksud jadi qawwam ini? Laki-laki yang bisa jadi teladan bagi keluarganya di dalam rumah Pak. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar ngasih nafkah. Nafkah itu kewajiban, betul. Tapi yang paling utama, didik istrimu, kenalkan kepada Allah, dan jadi teladanlah bagi mereka di dalam rumah-rumah kalian. Jangan menuntut istrimu untuk memahami dan mengerti kamu, tapi latih dirimu, empati tadi Pak, untuk bisa lebih memahami pasangan dan anak-anakmu. Fakta yang terjadi, kita capek Pak, saya capek, kita capek sebagai laki-laki. Saya alhamdulillah sehari kalau taklim itu bisa kadang sampai 4. Kemarin sehari 4 Pak.
2 online dari ba'da subuh sampai malam menjelang tidur. 2-nya lagi offline. Capek Pak. Tapi sepulangnya ke rumah nggak ada ceritanya saya dipanggil Ustadz pulang, enggak. Saya ayah Pak, dan saya seorang suami Pak. Maka kembali dan pulanglah sebagai seorang ayah dan suami bagi keluarga di rumah. Itu qawam Pak. Itu empati Pak, kesadaran itu Pak. Sehingga kita hadir untuk mereka. Anak main kuda-kudaan, temani Pak. Kenapa? Pak, saya katakan demi Allah, nggak akan lama masa kita sama anak tuh Pak. Sampai kapan? Ketika anak mondok di usia SMA-nya berarti 16 tahun, berarti sudah selesai. Selesai dalam artian apa? Kita nggak lagi sering ketemu sama mereka karena mereka sudah di pondok Pak. Belum lagi ketika nanti mereka harus menikah Pak, maka selesai semuanya. Selesai semuanya. Artinya apa? Kita ketemu sama anak itu di usia sampai belasan atau bahkan paling mentok nikah di usia 25 tahun lah secara umumnya. Setelah itu balik kita sama siapa? Pasangan kita lagi. Makanya banyak di kasus-kasus Pak, kurang lebih hampir 1000 pasang saya dengan istri bertemu dengan jamaah-jamaah suami istri yang konsultasi sama kami Pak. Ada juga yang akhirnya ngalamin yang namanya grey divorce. Tahu grey divorce? Perceraian di usia yang sudah tidak lagi muda Pak. Kapan? Ketika suami pensiun di rumah, sikapnya semena-mena sama istrinya. Itu yang disebut post power syndrome. Istrinya nggak betah, sudah jengah selama ini, anak juga sudah dewasa semua, minta pisah Pak. Karena kita akan kembali ke rumah Pak, kepada wanita yang sering kita zolimi, sering kita sakiti, dan sering kita nggak dengar cerita mereka. Nah pertanyaannya, kenapa kita melakukan kezoliman itu kepada keluarga kita? Jawabannya sederhana. Ini salah satunya adalah karena kita nggak pernah diajarin jadi laki-laki sejati oleh ayah kita. Dan melihat bagaimana sikap ayah kita kepada ibu kita. Yang sering ngeluh sama kita. Bapak kamu tuh ya ampun, ibu tuh capek. Waktu itu kita marah. Tapi ternyata memori itu lebih kuat di dalam hati kita. Sehingga akhirnya malah kita mengulang kesalahan dari orang tua kita. Apakah orang tua kita salah? Enggak. Terbatas ilmunya mereka Pak. Nah yang salah itu siapa? Kita ketika mengulang kesalahan dari ayah kita dan gak bertobat, gak sadar, gak belajar, gak memperbaiki diri, maka itulah kesalahan bagi kita Pak. Kan majelis ilmu di Jakarta gak kurang-kurang Pak. Masalahnya kita yang kurang datang ke majelis ilmu. Bukan majelis ilmunya yang kurang. Kita yang kurang datang untuk ke majelis ilmu. Akhirnya gak tahu. Begitu dikasih tahu, masa sih Ustadz? Itu. Bahasa keren sekarang Pak, itu disebut dengan istilah inner child Pak. Ada orang-orang yang ketika marah sama pasangannya didiemin berhari-hari. Bocah Pak begitu Pak, bahkan lebih parah daripada bocah. Kenapa saya bilang lebih parah daripada bocah? Ini konteks sharing siang hari ini bukan menyalahkan bapak-bapak, enggak. Yang akhirnya nanti nggak mau ngaji lagi kalau pas yang ngisi di sini, bukan. Tapi lebih kepada yuk kita benahin diri kita. Karena ini yang akan kita bawa menghadap Allah sebagai sebuah pertanggungjawaban Pak. Nah, kenapa ada seorang laki-laki yang mendiamkan berhari-hari istrinya? Karena dia juga pernah melihat hal yang sama dari bapaknya kepada ibunya. Atau dia sejak kecil dididik oleh orang tua yang tidak terbuka. Dia susah untuk mengungkapkan pendapat. Akhirnya apa? Ditahan, diam. Atau ketika kita komplain sama orang tua kita, udah kamu diem, anak kecil tahu apa? Akhirnya apa? Akhirnya itu ketahan dalam jiwa kita. Ada 2 kemungkinan seorang laki-laki itu di rumah ketika marah. Yang satu impulsif, meledak, boom. Meledak semua tumpah sama pasangan kita. Atau yang kedua, diam, sediam-diamnya. Disebut silent treatment. Itu belum dewasa Pak. Bahkan saya bilang lebih parah daripada bocah. Kenapa? Anak kecil Pak, maaf banget mereka ribut. Gak perlu setengah hari Pak. Udah maafan, salam-salaman, main bareng lagi. Betul kan? Kita yang katanya dewasa, tapi cuman tua umurnya. Ketika bergesekan, punya masalah sama orang lain, bertahun-tahun empetnya sama mereka. Iya kan? Tinggal sekomplek, kagak rela tuh ngelihat tembok sama pagar rumahnya, muter gitu. Gusti ya Allah,
Katanya orang dewasa, tapi kelakuannya kayak bocah begitu. Nah, itu kita. Kita nggak profesional kepada Allah, makanya Allah biarkan kita nggak profesional dalam kehidupan kita. Sama keluarga, ya kan? Sekedar ngasih nafkah. Nafkah juga ada term and conditionnya. Apa? Allah berfirman di satu surat dan ayatnya berdekatan. Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Di ayat 168, Allah menggunakan redaksi kalimat ya ayuhan nas. Perintahnya apa? Rezekinya harus halal dan thayyib, Pak. Pernah ngelihat kenapa ya Yohanes pakainya? Karena kita sering ngelihat juga orang-orang yang non muslim jujur, Pak. Banyak. Tapi yang muslim, aduh Masya Allah. Ini pelajaran buat kita. Kenapa apa bedanya sama ayat 172? Ayat 172 ya Yohanes diganti dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, halalnya dihilangkan, disisakan kata thayyib. Sebagai acuan kita. Kenapa? Karena orang yang beriman sudah pasti akan mencari yang halal, Pak. Maka kalau ada orang yang maaf, sogok menyogok, ya kan? Kemudian serangan fajar bagi ini itu dan lain sebagainya, itu bermasalah imannya karena dia lupa Allah sedang melihat dan menatap dia. Tentang lupa, Pak. Saya suka banget sama, ini salah satu ayat yang sering banget saya baca. Ayat Ismul A'zam. Al-Hasyr ayat ke-19. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Wala takunu kallazina nasallahu fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Jangan sok-sokan pura-pura lupa. Kalau kamu dilihat Allah, kamu ditatap Allah, kamu disaksikan Allah. Nanti kamu karena kebiasaan pura-pura lupa, ya, nanti akan dibuat lupa diri sama Allah. Dibiarin terus-terusan maksiat, Pak. Ada yang begitu? Banyak, Pak. Maaf, Pak, maaf banget. Indonesia nggak kekurangan orang pintar, hanya kekurangan orang yang jujur dan amanah. Maka didik diri kita jadi seorang ayah dan juga suami yang jujur dan amanah, membawa rezeki yang halal dan thayyib, tidak bercampur, tidak hasil sogok menyogok, nggak jelas statusnya untuk siapa? Istri dan anak-anak kita, Pak. Sehingga rezeki yang nggak seberapa itu dimakan sama anak kita. Jadi darah, jadi daging, maka kebaikan apapun yang kita ajarkan akan diikuti oleh anak-anak kita, Pak. Bahkan anak-anak kita jadi penghafal Al-Quran, Pak. Kenapa pada faktanya anak yang zaman SD, SMP, SMA ngafal Quran begitu kuliah berantakan. Begitu jadi suami bermasalah. Bahkan orang tuanya mengatakan, masa suami kamu itu dulu dipondokin sama ibu, masa begitu? Nggak percaya dia. Karena apa? Karena yang tampak hanya casingnya doang. Di kulitnya aja, Pak. Saya bukan mengatakan itu sesuatu yang buruk, bukan ya. Itu sesuatu kebaikan, jauh lebih baik daripada tidak ada hafalannya sama sekali. Salah satu hal yang sampai akhirnya saya betul-betul mencintai salah satu guru kita, Gus Baha. Mindset, cara berpikirnya luar biasa selain guru-guru yang lain. Jangan pernah mencaci maki driver-driver online yang ketika malam waktunya tarawih dia masih keliling nganterin pesanan. Kenapa? Tarawih itu sunnah. Mencari rezeki, nafkah bagi keluarga wajib. Kan kita nggak tahu, beliau selesai nganter, jam 9, jam 10 baru sampai di rumah, bersih-bersih, sholat tarawih dia sendiri. Itu yang kita nggak tahu. Tapi yang sudah pasti dicatat adalah kesombongan dan prasangka kita kepada mereka. Betul kan? Itu rezeki, Pak. Jadi rezekinya harus halal dan thayyib. Terbiasa makan yang haram, maka nanti perilaku kita akan rusak, Pak. Pasti akan rusak. Sekarang banyak viral di media sosial pelakor yang sombong. Apa maksudnya? Ketika dinasehatin sama, ini bukan hanya satu kelompok aja ya, saya hanya ngambil contoh aja, Pak. Ketika didatengin sama istri sahnya, apa tuh namanya? Hah? Ada yang tahu, Pak? Apa? Dilabrak sama istri sahnya, justru malah dia yang lebih galak. Ya salah lu sendiri jadi bini gak bisa ngurusin laki lu, kan gitu. Orang kalau udah keras hatinya, itu indikasi, sinyal. Apa? Terlalu banyak rezeki-rezeki yang haram yang dia makan. Dari mana rezeki haram itu dia dapat?
Dari laki-laki yang gak halal untuk dia. Dari mana laki-laki ini akhirnya berselingkuh? Gampang Pak, karena dia terlalu banyak nadahin rezeki yang haram. Pasti selingkuh kebanyakan. Terus Ustadz gimana dengan maaf banget, kiai atau ustadz yang cabul sama santri-santrinya? Kita nggak bisa menilai itu hanya dari satu sudut pandang di luaran karena kita nggak terlibat di dalamnya. Tapi secara kaidah Quran, satu, sholatnya bermasalah dan Allah tahu itu. Kedua, cek apa yang dimakannya. Karena sesuap saja yang haram kan 40 hari 40 malam ibadahnya nggak diterima Pak. Itu profesional Pak, hati-hati akhirnya. Nggak mau sembarangan, nggak mau main-main. Kenapa? Karena kalau kita banyak main-main di dunia, pasti nangis di akhirat. Tapi di sini ketika kita capek dalam taat, pasti bahagia dan tertawa di surga Pak. Itu bedanya. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang begini Pak. Manusia tuh lucu, pengennya masuk surga, tapi hobinya ngamalin amalan ahli neraka. Apa contohnya? Ibu-ibu ngaji kemana-mana, ya nggak ketinggalan, dikejar. Bertahun-tahun ngaji, tapi tetap ternyata apa? Mulutnya nggak bisa itu dijaga untuk nggak ngomongin orang. Mungkin nggak ngomongin langsung, tapi di grup WhatsApp Pak. Yang awalnya punya grup bestie katanya kan, 10 orang. Ternyata bikin grup baru, 8 orang dan 2 orangnya nggak dimasukin. Kenapa? Bermasalah. Dibahas. Kamu tahu nggak? Aku ketemu tadi dia. Aku ketemu sama dia tadi. Terus ada yang nyaut, hah? Di mana? Itu buruk. Dan itu kita Pak. Kalau ditanya, kita semua nih, saya mau masuk surga apa neraka? Surga. Jawabannya, pret. Karena lihat diri kita nih Pak. Sholat yang gak terlalu khusyuk. Ngaji Quran jarang khatam. Boleh saya tanya Pak, kapan terakhir khatam Quran? Jangan bilang lupa. Makanya wajar kalau hidup kita terombang-ambing Pak. Karena kita tidak pakai apa yang menjadi manual booknya, buku panduannya. Ini di depan ada HP, ada kamera, ada lighting, ya kan? Ada AC. Ini kan produk-produk yang dibuat. Segala sesuatu yang dibuat pasti ada manual booknya. Manusia diciptakan oleh Allah, Allah juga kasih manual booknya. Apa? Quran. Gak ada ceritanya manual book AC, ketika AC rusak, pakainya manual book dari speaker. Ngaco Pak. Dan itu akhirnya yang kita lakukan. Ketika ada masalah, akhirnya yang dicari apa? Media sosial, ya kan? Ketika ada tausiah-tausiah nasihat tentang menjadi istri yang soleha, ya kan? Sikap istri seharusnya di rumah, dinaikin ke story. Ma, dengerin ya. Istri juga gak jauh beda Pak. Ketika ada tausiah-tausiah tentang menjadi seorang suami seharusnya, ya, sikap suami kepada istri, langsung dinaikin ke story. Pa, dengerin ya. Akhirnya bukan saling belajar, tapi saling menghukumi masing-masing. Nyakitin itu Pak. Karena bisa jadi Pak, maaf banget, pasangan itu tidak selalu menjadi ujian bagi kita. Dan atau bisa jadi menjadi cerminan diri kita. Sebagai seorang muslim. Kalau istri susah dinasehati, ya, sering gak nurut, cek bagaimana diri kita sama Allah sebagai seorang hamba Allah. Masih adakah perintah Allah yang belum kita kerjakan dan apakah ada larangan Allah yang masih kita lakukan? Cek di situ Pak. Cek di situ. Kan tugas kita untuk mendidik seorang istri. Tapi Ustadz, istri saya susah untuk dinasehati. Cek hati kita. Dan cek lisan kita bagaimana cara mengingatkannya. Apa maksudnya hati kita? Apa niat saat kita mengingatkan pasangan kita? Apakah karena kita mengingatkan terus berharap dia akan berubah? Nggak bisa Pak. Nggak ada ceritanya manusia bisa merubah manusia. Yang bisa merubah manusia itu hanya Allah. Nabi SAW sendiri pun diingatkan sama Allah di Quran surat Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 56. Tentang apa? Bahwa sekali-kali engkau wahai Muhammad tidak bisa dan tidak mampu merubah manusia. Tapi Allah merubah seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajarannya apa? Jadilah soleh kita Pak. Jadilah solehah ibu. Untuk apa? Untuk dicintai oleh Allah. Kalau sudah dapat cinta Allah, apapun yang kita sampaikan dalam doa kita pasti diijabah sama Allah.
Tiba-tiba istri nutup aurat, ngajak kita ngaji, tiba-tiba suami makin baik, ibadahnya makin baik. Itu proses perjuangan dan perjalanan. Dan Allah tidak Allah tidak meminta hasil dari upaya yang kita lakukan. Allah hanya minta kesungguhan dari setiap usaha yang kita lakukan. Profesional, Pak, sebagai keluarga. Kemudian profesional dalam urusan pekerjaan. Hati-hati. Yarhamkumullah. Allah mengatakan i'malu, beramallah, berbuatlah, profesionallah, bekerjalah, kata Allah. Quran surat At-Taubah ayat 105. Apa yang disampaikan sama Allah? Allah, Rasulnya dan orang-orang di sekitarmu yang bersama-sama dengan kamu terlibat dalam pekerjaanmu atau siapapun yang terlibat dalam aktivitasmu, kata Allah, akan memberikan persaksiannya di hadapan Allah. Kita hari ini ngaji nih Pak, nanti akan saling cerita Pak, satu sama lain. Taklim seperti ini. Bapak ngeliat di bawah sendal Bapak diinjek sama Allah. Astagfirullah. Sama orang lain. Nanti Bapak bisa cerita tuh sama Allah tentang catatan itu. Bapak ngeliat temen, ya kan, berbuat zolim, terus kita dikasih uang, lo diem ya, jangan macam-macam gitu. Terus kita tolak. Kita tolak, ya kan? Nggak diterima sama sekali sama kita. Oke, lo boleh nggak terima, nggak diterima duitnya, tapi lo jangan macam-macam. Iya, kita takut, tapi di hadapan Allah kita bisa cerita. Kita bisa Pak, bayar siapapun Pak untuk ngebungkam dan tutup mulut. Kayak sekarang yang terjadi di Indonesia kan, sampai dikritik sama seorang mahasiswi Pak, perempuan Pak. Wakil ketua BEM Pak. Kenapa sekarang anggota dewan jadi juru bicaranya eksekutif? Betul kan? Untuk ngebela. Iya kan? Kalau bukan karena kepentingan Pak. Makanya gak ada pertemanan yang paling abadi. Pasti semuanya punya kepentingan-kepentingan Pak. Musuh bisa jadi lawan, lawan makin membabi buta. Apa ikatan yang paling kuat Pak? Pertemanan antar kita dengan Allah. Satu. Yang kedua, ikatan pertemanan antara suami dan istri. Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada dua ikatan ruh yang lebih kuat daripada ikatan sepasang suami istri. Diminta profesional berarti kan? Untuk apa? Untuk kita ketika bekerja, silahkan kerja, tapi pastikan keluargamu lebih dulu mendapatkan segala kebaikan dirimu, bukan orang lain. Kemudian ikatan apa? Pertemanan yang dimulai didasari karena niat lillahi ta'ala. Nah, ini pertemanan-pertemanan nanti yang di hadapan Allah bisa saling memberikan syafaat. Itu profesional Pak. Profesional sebagai seorang hamba, profesional dalam keluarga, profesional juga dalam aktivitas pekerjaan kita dengan lingkungan sosial kita. I'malu, beramal, silahkan, bekerja, silahkan. Tapi nanti apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan itu akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada kaidah sederhana di Quran surat Al-Hujurat. Ayat 10, 11, 12, ketika kita berinteraksi secara sosial. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara, tolong garis bawahi, bukan karena apa harokah dakwah kita. Bukan karena kita sesama NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. No. Kita bersaudara karena punya Allah yang sama. Kita punya Nabi dan Rasul yang sama. Kita juga mencintai para sahabat. Ya kan? Kita punya Quran yang dijadikan teladan dan acuan hidup yang sama. Berarti kita bersaudara karena iman, Pak. Itu maksudnya. Maka ketika kita bersaudara, ada hak dari saudara kita yang harus kita jaga. 5 setidaknya. 1 di ayat 11 sama 12. Gak boleh saling mengolok-olok. Apaan kayak begitu. Nah itu. Gak boleh Pak. Gak boleh saling mencela. Yang kedua. Yang ketiga, gak boleh saling mencari-cari kekurangan. Gak boleh Pak. Mengolok-olok, mencela, gak boleh saling mencari kekurangan. Kemudian gak boleh saling apa lagi? Menggunjing satu sama lain. Gunjing itu jadi 2 Pak. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Ini kan profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita luput Pak. Gak boleh mengolok-olok, gak boleh mencela, mencari-cari kekurangan, gak boleh menggunjing, dan gak boleh saling merendahkan satu sama lain.
Kenapa? Allah mengatakan di ayat 13-nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Bukan apa kedudukannya, berapa bajunya, apa kendaraannya, di mana dia kerjanya. No, Pak. Tapi yang paling bertakwa adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Apa gambaran paling konkret dari ketakwaan? At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Di dalam hati. Bagaimana kita bisa melihat ketakwaan seseorang itu? Lihat 3 aspek ini, Pak, yang disebut dengan satu kata akhlak. Apa saja? Aspek perilaku, aspek sikap, dan aspek ucapan lisannya. Orang kalau sikap, perilaku, dan ucapannya baik, maka di dalam jiwanya, kolbunya pasti bersih, Pak. Mau dituangin air seperti apapun pasti akan manfaat. Karena apa? Karena bersih. Kebayang kalau ternyata wadahnya, gelasnya kotor, mau dimasukin air paling mahal, paling nikmat, gak akan pernah mau minum, Pak. Dijauhin sama kita. Sama, kita kalau kolbunya sehat, ya, jiwanya sehat, maka orang akan nyaman dekat dengan kita, Pak, berlama-lama. Tapi kalau rusak, sakit, yang keluar perilakunya pasti rusak, nyakitin, gak akan betah orang. Itu toxic people. Orang-orang yang harus kita jauhin. Oh Ustadz, berarti mutus silaturahmi? No. Saya tutup dengan ayat ke-10 dari surat Al-Muzammil. Itu perintah dari Allah. Kalau ketemu orang-orang yang toksik, wahai Muhammad, apa contoh orang-orang yang toksik? Sikap, perilaku, dan ucapannya nyakitin. Apa yang harus kita lakukan? Jauhkan dirimu dari mereka dengan cara yang jamil. Disebut sama Allah dengan cara yang jamil. Apa maksud menjauhkan diri kita dari orang-orang yang toksik dengan cara yang jamil? Meninggalkan mereka tanpa harus menyakiti mereka walaupun mereka sudah menyakiti kita, Pak. Gimana caranya? Gampang, Pak. Blok aja nomornya. Blok aja media sosialnya. Selesai. Kalau dikira sombong sama orang lain, biarin. Tuduhan dia itu jadi hisabnya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesimpel itu, Pak. Karena kita nggak butuh dan nggak haus validasi dari siapapun, Pak. Kita nggak mau, karena capek ketika nggak ada orang yang memvalidasi, memuji kita capek. Akhirnya nyari-nyari ke tempat yang lain, lelah, Pak, capek. Udah capernya kita mah sama Allah aja, sebagai hambanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Capernya sama Allah tuh. Sungguh-sungguh ibadah, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita akan Allah cukupi. Itu kan caper sama Allah. Gak mau cari yang lain ya, Pak. Kenapa? Manusia itu terbatas, mudah berubah. Itu manusia, terbatas, mudah berubah. Ketika kondisinya nyaman, enak, dia baik. Tapi ternyata ketika bergesekan, miskomunikasi, ya, maka yang terjadi adalah sifat-sifat asli dari orang lain. Maka profesional, yuk belajar sama-sama. Saya masih belajar. Kenapa saya pilih dari Bintaro ke sini naik motor? Yang alhamdulillah, Pak, masuk Jakarta Selatan kehujanan. Ini celana saya bagian bawah masih basah. Tapi alhamdulillah lah kulihal, nikmat, Pak. Kenapa? Saya ngejar waktu biar nggak terlambat sampai di sini. Minimal saya bilang sama Opik yang dampingin saya, kita bisa sholat duhur di masjidnya. Kalau pakai mobil, nggak bakalan kekejar, Pak. Hujan, iya nikmat. Dan alhamdulillah kami bisa ngobrol dulu di ruang tunggu. Ta'aruf dulu. Tujuannya untuk apa? Nambah saudara, Pak. Harapannya sederhana. Besok lusa saya meninggal dan berita itu sampai di telinga-telinga bapak-bapak. Minimal 1 Al-Fatihah jadi penerang kubur saya, Pak. Itu yang saya harapin, sederhana. Dan saya berusaha profesional. Kenapa? Karena Allah melihat. Tadi saya rekam perjalanan menuju ke sini. Hujannya. HP saya sempat kehujanan ya, nggak apa-apa gitu kan. Habis itu saya masukin ke kantong. Kenapa? Saya kirimin ke istri saya. Sayang, ini jihadnya dalam dakwah. Seru, Pak. Bukan saya so profesional, bukan. Saya memahami nilai-nilai profesional itu 11 tahun yang lalu. Sebelum saya berdakwah, Pak. Saya dulu seorang profesional juga, sama mungkin seperti sebagian besar bapak-bapak di sini. Saya kerja di salah satu corporate multinasional di Jakarta. Posisi saya sebagai HR manager selama 15 tahun itu, saya pengalamannya HR. Dan sekitar kurang lebih 3 tahun sampai 5 tahun ke belakang, saya diamanahi sama Allah untuk belajar tentang ISO 9001, manajemen mutu. Profesionalisme kan itu? Karena bikin sistem, Pak.
SOP, job desk, ya kan? Bisnis proses dan lain sebagainya. Dan itu saya coba terapkan dalam kehidupan dakwah saya. Alhamdulillah kulihal. Nikmat Pak. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti ketika ditanya sama Allah, kamu dakwah untuk siapa? Kan saya bisa jawab, untukmu ya Allah. Ternyata Allah tahu niat-niat saya dan ketidakprofesionalan saya. Sehingga Allah mengatakan kepada saya apa? Kazab, dusta kamu. Kalau kazib, tolong koreksi kalau saya salah, itu dustanya hanya sekali Pak, sesekali. Tapi kalau kazab itu udah berulang-ulang kali Pak. Itu satu kata aja beda, itu beda makna Pak. Kazab kamu, berdusta kamu, bohong kamu selama ini. Akhirnya apa? Orang Sunda ngomongnya diduruk Pak. Tahu diduruk? Dibakar ke dalam neraka Pak. Gak mau. Karena ada 3 kategori orang itu. Yang dia muslim tapi tempatnya di neraka. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kita yang berjihad nih Pak. Para suami yang katanya berjihad cari nafkah. Nggak salah kalau niat kita untuk dapat uang, karena memang itu kewajiban. Tapi rugi kalau bekerja hanya untuk cari uang, Pak. Di industri garmen, jadi baju, ya kan? Baju itu kan kita nggak pernah tahu dipakai sama siapa. Kalau dipakai sama orang yang maksiat, itu urusan dosa dia. Tapi kalau dipakai sama orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pahalanya ngalir buat kita. Di industri F&B, ya kan? Kita nggak pernah tahu makanannya akan dimakan sama siapa. Kalau dimakan sama para pelaku maksiat, itu dosanya bagi mereka. Tapi kalau dimakan sama ahli taat, maka pahalanya ngalir sama kita Pak. Kalau semua pekerjaan kita kerjakan secara profesional dan kita niatkan sebagai ibadah. Karena bekerja adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjaga nilai-nilai rezeki yang kita upayakan dan kita usahakan itu pun bagian dari perintah Allah kepada kita untuk memastikan rezekinya halal dan thayyib dan bukan hanya sekedar banyak. Kenapa? Ketenangan itu bukan pada banyaknya rezeki yang kita dapat, Pak. Coba maaf deh ya. Koruptor hidupnya tenang gak sih? Kagak ada tenang-tenangnya. Mereka bingung nyimpen uangnya itu di mana. Saking bingungnya, apa yang dilakukan sama mereka? Bayar ani-ani kan. Iya kan? Sewain apartemen, beliin rumah, apartemen, beliin kendaraan, ya. Dari rezeki yang gak jelas statusnya, jelas haram bahkan, akan menghasilkan perilaku-perilaku yang rusak, Pak. Haram. Itu memang seperti itu. Itu sunatullah. Dan memang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Profesional bukan hanya tentang pekerjaan. Profesional pun dalam hal ibadah kita kepada Allah. Profesional antara kita dengan keluarga. Semoga menjadi taufik dan hidayah buat saya dan kita semuanya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ridho Febri. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang mau bertanya boleh? Ada? Boleh kok Pak, saya welcome banget. Yang penting gak mengganggu jam kerjanya Bapak kalau sedang bekerja. Ahlan, kalau ada yang mau bertanya. Gak ada? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir. Maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan Pak. Maafin saya, maaf lahir batin, maaf segala kekurangan saya. Semoga bisa silaturahmi lagi di lain kesempatan insya Allah. Dan semoga Allah berkahi kehidupan kita, keluarga kita, bahagia, sakinah. Dan insya Allah kita bisa berkumpul dan bertetangga di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala sambil taklim sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa masuk surga? Bukan amal kita Pak. Tapi rahmat dan ridhonya Allah kepada kita. Maka beramallah agar diridhoi Allah dan berbuat baiklah agar Allah mau menolong kita untuk masuk ke dalam surganya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.